Jenis-jenis landasan pendidikan. Ada berbagai jenis landasan pendidikan berdasarkan sumber perolehannya. Kita dapat mengidentifikasi jenis landasan pendidikan menjadi A. Landasan religius pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Landasan filosofis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Kemudian landasan ilmiah pendidikan. Apa sih landasan ilmiahnya pendidikan itu? Yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Tergolong ke dalam landasan ilmiah pendidikan antara lain landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan historis pendidikan, dan sebagainya. Landasan ilmiah pendidikan dikenal sebagai landasan empiris pendidikan atau landasan faktual pendidikan. Selanjutnya landasan yuridis atau hukum pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Jadi yang dimaksud landasan yuridis itu adalah sebagai payung hukum praktek pendidikan dan studi pendidikan. Yang dimaksud praktek pendidikan adalah adanya lembaga-lembaga pendidikan formal, sedangkan yang dimaksud studi pendidikan adalah peserta-peserta didik yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Misalkan setelah lulus SD melanjutkan ke SMP, setelah lulus SMP melanjutkan ke SMA, setelah lulus SMA melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini yang dimaksud studi pendidikan. Sedangkan praktek pendidikan adalah bertingkat-tingkat. SD pendidikannya itu kayak apa, SMP kurikulum atau pendidikan itu seperti apa, SMA pendidikan atau kurikulumnya itu seperti apa, perguruan tinggi bagaimana silabinya dan lain sebagainya. Yang ketiga, fungsi landasan pendidikan. Misi utama mata kuliah landasan pendidikan dalam pendidikan tenaga kependidikan tidak tertuju kepada pengembangan aspek keterampilan khusus mengenai pendidikan sesuai spesialisasi jurusan atau program pendidikan, melainkan tertuju kepada pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan, sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Berbagai asumsi pendidikan yang telah dipilih dan diadopsi oleh seseorang tenaga kependidikan akan berfungsi memberikan dasar rujukan konseptual dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan yang dilaksanakannya.
Dengan kata lain, fungsi landasan pendidikan adalah sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidikan atau studi pendidikan. Yang keempat, pengertian pendidikan. Berdasarkan lingkupnya, pendidikan dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Pendidikan dalam arti luas, hidup adalah pendidikan, dan pendidikan adalah hidup. Ini istilah ngetrennya adalah life is education and education is life. Maksudnya adalah bahwa pendidikan segala pengalaman hidup dalam berbagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat dan berpengaruh positif bagi pertumbuhan atau perkembangan individu. Dalam arti luas, pendidikan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dari segi tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup individu, tidak ditentukan oleh orang lain. Itulah makanya pada Undang-Undang Dasar itu bahwa pendidikan itu hak atas segala individu, atas individu. Ini berhak untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, pendidikan berlangsung kapanpun. Artinya berlangsung sepanjang hayat. Lifelong education. Nah, ini hadisnya adalah bahwa menempuh pendidikan, mencari ilmu itu adalah minal mahdi ilal lahdi. Jadi dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Oleh karena itu, pendidikan berlangsung dalam konteks hubungan individu yang bersifat multidimensi, baik dalam hubungan individu dengan Tuhannya, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam, bahkan dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, dalam hubungan yang bersifat multidimensi itu, pendidikan berlangsung melalui berbagai bentuk kegiatan, tindakan, kejadian, baik yang pada awalnya disengaja untuk pendidikan maupun yang tidak disengaja untuk pendidikan. Yang keempat, pendidikan berlangsung bagi siapapun, setiap individu, anak-anak, ataupun orang dewasa, siswa atau mahasiswa, ataupun bukan siswa atau bukan mahasiswa, dididik atau mendidik diri. Yang kelima, pendidikan berlangsung dimanapun. Pendidikan tidak terbatas pada schooling saja. Pendidikan berlangsung di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan di dalam lingkungan alam di mana individu berada. Jadi lingkungan itu juga termasuk pendidikan. Yang keenam, pendidik bagi individu tidak terbatas pada pendidik profesional. Maksudnya adalah, kalau ada pertanyaan, siapakah pendidik itu? Kalau Anda menjawab bahwa pendidik itu guru, itu salah. Mengapa demikian? Karena orang tua pun juga pendidik. Masyarakat juga pendidik. Makanya definisi pendidikan itu yang fleksibel adalah pendidik adalah orang dewasa yang memberikan pendidikan kepada orang yang belum dewasa untuk menuju ke kedewasaan.